Oke, jadi hari ini kita lanjutkan ke pembahasan ya, latihan soal, kisi-kisi soal untuk menjelang UAS sebenarnya. Jadi materinya yang tadi tadi kan banyak ya, cukup banyak ya. Jadi kita coba rangkum dalam satu file apa namanya Word untuk kita bahas satu-satu. Jadi sebenarnya ini materi ini soal ini ya biasa saya ambil dari beberapa buku, ada dari Chang, dari macam-macam ya. Kebanyakan sih bukunya bahasa Inggris ya. Jadi memang kalau teman-teman cari juga nggak ada gitu. Di Word juga kadang-kadang di PDF-nya itu ada soalnya cuman nggak ada jawabannya kayak gitu ya. Nah, saya mau eh, balik lagi tadi tentang persiapan untuk apa namanya UAS karena waktu kita sangat terbatas. Ini bulan November ya. Jadi Desember itu kita harus sudah selesai teman-teman ya. Desember tuh harus kita sudah selesai semua. Jadi kita coba padatkan gitu ya. Oke. Hari ini kita bahas tentang elastisitas karena ini wajib menu wajib ya eh, penerapan dari diferensial fungsi gitu ya. Penerapan ekonominya gimana sih? Tadi yang pertama kita kan tadi udah bahas apa? Elastisitas ya. Elastisitas, kemudian dan lain sebagainya. Oke, kita bicara tentang elastisitas dulu. Ini materi tentang elastisitas. Soalnya gimana sih Pak? Nah ini saya sendiri nggak tahu kunci jawabannya gimana. Cuman eh, kita langsung belajar di contoh soalnya ya. Misal eh, kita bicara elastisitas permintaan. Misalkan elastisitas permintaan. Nanti bahasa Inggris itu yang keren itu price elasticity of demand ya. Price elasticity of demand. Simbolkan dengan apa? Nanti sekalian langsung ya di soal. Contoh soalnya gini, misalkan the demand function atau saya sebutnya fungsi permintaan. Ini saya terjemahkan langsung ya. Saya sambil buka file suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Nah, 25 min 3P kuadrat. Ditanya apa? Tentukan elastisitas permintaannya. Nah, pada price-nya, pada P ya, sebesar 5. Misalkan kayak gitu pertanyaannya, misal. Nah, kalau ada hal-hal kayak gini, maka kita bisa menjawabnya dengan jawab ya. QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Ya. Maka turunan dari QD berapa? QD aksen. Turunan dari QD. Nah, maka QD aksen kita harus cari. Karena elastisitas kaitannya dengan diferensial. Ayo, turunan dari QD berapa? Turunan dari 25 berapa? Nol ya. Turunan dari min 3P kuadrat berapa? 6 6P Min, Pak. ya, min 6 Min min 6P, 6P. 6P. Ya, betul. Min 6P. Nol dikurang 6 min 6P sama dengan min 6P. Betul ya? Min 6P. Maka kita bisa ngitung. Insert equation. Maka tur, uh, maka kita bisa ngitung di sini. Sebentar, simbolnya mana ya? Wait ya, sebenarnya ada simbolnya. N. Gue ya, simbol.
Aduh, nggak ada ya simbolnya. Nggak ya teman-teman ya. Saya nyari simbol N aja tuh nggak ada nemu sini. Ah, kok Mu? Wah, nggak lengkap lagi. Ya udah simbolnya saya ubah jadi N aja ya teman-teman ya. Saya N-nya begini soalnya. N gitu ya. Nanti ya sebenarnya salah sih, cuman ya udahlah ya karena nggak ada ini. Nah, ND itu sama dengan turunan dari DQD dibagi DP itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian dikali dengan P per QD. Nih, notasinya begini ya. Jadi nanti kalau ngerjain soal begini notasinya. Ya, sama dengan tadi apa? Turunan dari QD, maksudnya QD aksen. Maksudnya yang ini teman-teman ya. QD aksen dikali P per QD. Itu ya teman-teman ya, biar nggak bingung. Jadinya QD aksen itu tadi adalah min 6P dikali P-nya berapa di sini? P-nya adalah ya P saja gitu ya. Dibagi, nah QD-nya sama dengan 25 min 3, ya pun, apa sih ini? Oh ya, ini, nah ini benar. 25 min 3, ya, tuh. Min 6P dikali P per 25 min 3P kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu eh tinggal masukkan angka apa namanya? Angka 5-nya ya. P sama dengan 5 disubstitusikan ke dalam persamaan. Gitu ya. Sama dengan ini ya. Sebut saja ini persamaan satu. Gitu ya. Maka ND-nya sama dengan us min 6P. Maka min 6 dikali 5. P-nya diganti 5. 25 min 3P kuadrat. Ini kali 5. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan min 6 kali 5 min 30. Dikali 5 bagi 25 dikali 25 dikurang. Sorry. Min 30 kali 5. 25 dikurang 25 kali 3 itu 75 ya. Gitu ya. Min 150 dibagi 25 kurang 75 berapa? Min 50. Nah, min ketemu min habis ya positif. 150 bagi 50 sama dengan 3. Gitu ya. Maka elastisitasnya bernilai 3. Nah, maknanya apa itu? Jadi ND sama dengan 3. Yang berarti apa? Berarti bahwa jika dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik ataupun turun itu sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta gitu ya, yang diminta akan berkurang, kurang
atau bertambah sebanyak 3, sorry, sebanyak 3% itu aja ya. Itu teman-teman. Jadi makna elastisitas di situ ya. Elastisitas permintaan. Makanya ND sama dengan 3. Jika harga naik ataupun turun sebesar 1%, maka jumlah barangnya yang dimintakan berkurang sebanyak 3%. Itu ya. Sampai sini bisa? Masih? Masih oke ya? Ini contohnya nih untuk elastisitas permintaan. Itu ya. Masih bisa paham yang ini? Bisa ya? Bisa ya Pak ya. Ah, masih 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 gampang lah. Terus masuk lagi ke apa namanya? Tadi elastisitas permintaan penawaran sekarang. Nah, kalau penawaran saya mau ngambil konsep tuh yang gampang-gampang aja lah ya. Jadi sebutannya itu elasticity of supply, price elasticity of supply. Elastisitas per penawaran. Nah, elastisitas penawaran. Contohnya misalkan ada suatu fungsi penawaran gitu ya. Penawaran suatu barang, misalkan saja QS ya. Saya ambil misalkan QS-nya berapa? Eh, misalkan misal aja ya, 7P kuadrat minus 200 misalnya. Gitu. Ditanya berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Misal seperti ini ya. Maka teman-teman bisa jawab gimana? QS kita tuliskan dulu. QS sama dengan 7P kuadrat minus 200 ya. Maka turunan dari QS aksen berapa? DQS terhadap DP. Berapa? Turunan 7P kuadrat berapa? 7 kali 2, 14. P pangkat 2 dikali 1. Berarti berapa? 14P. Betul, 14P. Ya. Maka kalau ngitung apa namanya NS-nya, elastisitas penawaran yang itu lebih gampang. Karena elastisitas penawaran ya copy paste aja sini. NS sama dengan DQS DP. Yes. Loh, dah itu ya. NS sama dengan DQS per DP dikali P per QS gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung. Turunannya itu di sini 14P, ya kan? Kemudian P-nya tetap, QS-nya berubah. Jadi 7P kuadrat kurangi 200. Itu ya, 7P kuadrat dikurangi 200. Nah, kalau udah gini gampang. Pada P sama dengan 10 dan P sama dengan 15, anggaplah pada 10 dulu lah. Pada P sama dengan 10, maka NS-nya itu sama dengan, kita copy paste dulu yang ini. 14 kali 10, P-nya itu kan 10 ya.
7P kuadrat. Nah, 14 kali 10 aja udah berapa? Udah 140 ya. Dikali, saya langsungin aja ya, 1400 dibagi 100, 700. 700 kurang 200, 500. Itu sama dengan 1400 dibagi 500. Berarti bagi 2. 2,8 ya. Iya, Pak. 2,8 kira-kira lah ya. Kira-kira gitu. Nah, satu aja lah contohnya. Ini teman-teman bisa bisa ini banyak kok. Bisa ngerjain yang lain. Nah, maknanya apa nih? NS sama dengan 2,8. Maka berarti apa? Coba. Berarti bahwa jika ke jika dari kedudukan P sama dengan 10, eh saya agak lupa bentar. Kalau P sama dengan. Berarti kalau elastisitas penawarannya, bentar ya. Saya agak lupa yang ini. Biasa. Ya. Oke. Jadi gini. Elastisitas penawaran bernilai 2,8 artinya eh, setiap terjadi apa namanya kenaikan, setiap terjadi kenaikan harga barang sebesar sebesar 1%, maka jumlah barang jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat 2,8%. Itu ya maksudnya ya. Sorry. Tadi agak ngeblank saya, agak panas kayak ini. Oke, kira-kira gitu ya. Nanti kalau misalnya ada soal seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Baru 2 item untuk penerapan dari diferensial. Aman ya? Ini 25 November 2023. Oke, aman ya? Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 tentang apa ya tadi ya saya bilang. Saya lihat PPT-nya. Biaya marginal. Oke, biaya marginal. MC. Atau marginal cost. Nah, maksudnya itu biaya yang apa ya? Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu tambahan unit produk, yaitu biaya marginal ya. eh Nanti sambil saya cari contoh soalnya ya. Hmm, 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 hmm. Oke. Ada soal fungsi biaya total atau C dari suatu produk gitu ya. Itu sama dengan eh, Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat eh, tambah 4Q dikurang 4. Nah, ini benar ya.
Ada seperti ini teman-teman ya. Marginal cost. Fungsi biaya total C sama dengan Q pangkat 3 minus 3Q kuadrat plus 4Q minus 4. Ya. Yang ditanya apa? Eh, tentukan apa? Tentukan apa ya? Tentukan saya baca dulu ya. Ini soalnya agak panjang ya. Sebentar ya. Diketahui ini. Soal cerita soal. Saya coba rangkum kok dalam langsung tulisan aja. Bentar ya teman-teman ya. Hmm, bentar ya. Hmm. Bentar ya. Hmm. Bentar, saya sambil baca. Oh, oke. Oke, udah paham. Kita ketahui fungsi biaya total C sama dengan Q pangkat 3 minus 3Q kuadrat plus 4Q minus 4. Tentukan eh, fungsi biaya marginal dan misalkan biaya marginal minimum. Biaya marginal minimum eh, fungsi biaya marginal dan biaya total minimum. Misalkan kayak gitu deh. Ya, oke. Misalkan kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jawab. Fungsi biaya total itu sebutnya C ya. C sama dengan Q pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Maka kalau untuk menentukan biaya marginal atau marginal cost itu sama dengan fungsi dari C aksen turunannya. Turunan dari C itu kan Q pangkat 3 turunannya jadi 3Q kuadrat ya. Ya, 3Q kuadrat ya kan. Dikurangi minus 3Q kuadrat turunannya jadi berapa? Minus 3 kali 2 minus 6 kali Q pangkat 1 kan gitu ya. Boleh langsung ya. Terus Q 4Q turunannya ya 4 gitu ya. Nah, terus yang di belakangnya minus 4 itu jadi 0. Itu ya. Ini udah gampang. Terus kalau untuk mencari biaya total minimum kita harus turunkan kedua ya. Maka MC aksen atau C aksen-aksen gitu ya. Terus sama dengan
3Q kuadrat diturunkan menjadi 6Q. Minus 6Q diturunkan jadi minus 6. Ya. Ingat bahwa untuk MC minimum, biaya marginal minimum atau MC minimum terjadi saat saat apa? Saat MC aksen itu sama dengan nol. Ya. Ini kuncinya nih. Biaya marginal minimum atau MC minimum terjadi saat MC aksen nol. Maka, sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Kita lanjut lagi MC aksen ya. MC aksen harus sama dengan nol ya. MC aksen harus sama dengan nol. Maka em, MC aksen sama dengan nol. Karena itu MC aksen 6Q dikurangi 6 sama dengan nol ya. Minus 6 pindah ruas ke kanan ya. Jadi apa? 6Q sama dengan 6. Sehingga Q-nya sama dengan 6 dibagi 6. Kan gitu ya. Sama dengan 1. Nah, karena Q-nya sama dengan 1, ingat bahwa pada Q sama dengan 1, itu MC, biaya marginalnya itu, masukin lagi rumus yang di atas ya. MC kan 3Q kuadrat. 3 kali 1 kuadratkan, minus 6 kali 1, tambah 4. Maka 3 dikurangi 6, ditambah 4. Kan gitu ya. 3 kurang 6 minus 3 tambah 4 jadi 1. Maka biaya marginalnya 1. Maka untuk yang C-nya, maka kan dia pangkat 3 tuh. 1 pangkat 3. Gitu kan. Dikurangi 3 kali 1 pangkat 2. Ditambah 4 kali 1. Kurangi 4. Sebentar, baterai saya low bed. Bentar ya, tunggu ya. Oke, lanjut. 1 pangkat 3 ya. 1 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ya. 3 tambah 4 kurangi 4. Ya. Ya. Nah, ini salah nulis saya. Nah, 1 pangkat 3 kurangi 3 tambah 4 gitu kan. Tambah 4 berarti. Nah, 1 kurangi 3 itu minus 2. Tambah 4 itu 2. 2 tambah 4 6. Nah, gini. Ya, jadi eh ketahuan nih fungsi biaya total minimumnya itu ada di 6. Sedangkan fungsi biaya marginalnya tadi ada di MC sama dengan 1 ya, gitu ya. Ini MC, ini C min, C minimum ya gitu ya. Gampang kan? Masih bisa gak? Misalnya saya dicerna ya. Habis ini ada yang mau tanya? Menurut saya Aman, masih Pak. aman ya. Aman ya. Saya sengaja di Word jadi saya bisa langsung share juga nanti versi apa namanya YouTube-nya sama versi doc-nya. Oke. Nomor 4 tadi apa ya? Bentar, saya lihat RPS dulu. Hmm, 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 hmm. Oh iya, penerimaan marginal ya. Oke, penerimaan marginal. Eh,
Sebentar saya tambahkan dulu definisinya. Definisi biaya marginal adalah tadi apa? Biaya yang eh, biaya tambahan yang dikenakan atau dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk gitu ya. Cara matematik fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Ini kuncinya ini ya teman-teman ya. Ini kuncinya nih, keywordnya nih. Kalau bisa kita bilang keywordnya. Nah, sekarang kita masuk ke penerimaan marginal. Tadi ada biaya marginal, ada penerimaan marginal, ya. Penerimaan marginal. Nah, kalau penerimaan marginal mirip kayak kita kemarin belajar fungsi TR gitu ya, total revenue, itu penerimaan tambahan. Tadi kan ada biaya tambahan, sekarang penerimaan tambahan. Nah, ada soal eh, misalkan kayak gini ya. Fungsi permintaan eh, ditunjukkan sebagai P sama dengan 900 misalkan dikurang 1,5 Q misalnya gitu ya. Eh, tentukan tentukan apa? Fungsi penerimaan total misalkan gitu ya. Kemudian tentukan fungsi penerimaan total misalkan habis itu apalagi ya? Berapa besar? Oh ya. Berapa besar penerimaan total jika terjual 200 unit barang misalkan gitu ya. Barang dan hitunglah harga per unit misalkan gitu. Ketiga, misalkan gitu apalagi ya. Hitunglah apa namanya? Penerimaan marginal jika penjualan bertambah 50 unit dan ditentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan berapa besar penerimaan total maksimum tersebut misalnya gitu. Nah, ini sekalian ya sama yang kemarin kan kita ulas. Nah, kita bisa jawab satu-satu tapi ya banyak nih. Jawab ya. Fungsi permintaan P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q ya. Kalau ditanya fungsi penerimaan total, maka ingat kalau fungsi penerimaan itu merupakan TR sama dengan P kali Q. Ya, ingat ya. P kali Q. Maka TR sendiri, maka P-nya dirubah menjadi 900 minus 1,5 Q dikali Q. Artinya jadi 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Gitu ya. Oke, ini fungsi penerimaan totalnya. Ya,
Terus tanya, berapa besar penerimaan total jika terjual 200 unit barang? Wow, kalau jika Q-nya sama dengan 200, maka TR sama dengan 900 dikali 200 dikurangi 1,5 kali 200 dikuadratkan. Nah, 900 kali 200, izin pakai kalkulator dulu ya. 900 kali 200 dikurangi 400 kali berarti 600. 180 kurangi jadi 120. Oke. Kemudian kalau P itu ditanya apa lagi? Dan hitunglah harga per unit. P itu maksudnya harga per unit ya teman-teman ya. P sama dengan 900 dikurangi 1,5 dikali Q. Q-nya 200. Maka 900 dikurangi 300 sama dengan 600. Harganya 600. Oke. Ini jawaban yang A. Ini yang B. Ya. Terus yang C sekarang. Penerimaan marginal jika penjualan bertambah 50 unit. Ya. Itu ya. Saya pisahin begini biar nggak bingung. Oke. Oke. Terus kalau seperti ini, karena nambahnya 50 ya. Oke. Berarti kita jawabnya gini. Jika Q-nya, kan tadi 200 ya. 200 tambah 50 sama dengan 250 ya kan. Saya kasih tanda ya. 50. 50 itu tambahan ya. Jika Q-nya 250, berapa? Kan gitu ya. Maka teman-teman bisa langsung hitung gini aja. Maka titik 2, saya akan buat satu gini. Maka TR-nya akan berubah. TR-nya 900 kali 250 dikurangi 1,5 kali 250 kuadrat. Nah, 90 kali 250 dikurang 1,5 250 kuadrat. Nah, ini udah dapat. Jawabannya 131,250. Tuh. Itu jawabannya revenue yang baru. Nah, kalau ada perubahan gini maka sebutannya MR, biaya marginal. Apa sorry? Penerimaan marginal, sorry. MR sama dengan turunan dari DR terhadap DQ. Itu ya. K, kita bisa hitung. Nah, karena selisih kan, selisih TR yang kedua dikurangi TR yang pertama. Jadi gini, TR2 dikurangi TR1 gitu ya. Dibagi eh, Q2, Q yang kedua maksudnya, dikurangi Q yang ke satu. Jadi TR2 kan 131,250 dikurangi 120.000. Nah, Q2-nya tadi kan yang kedua itu 250 dikurangi 200. Nah, 131,250 dikurangi 120 kan jadinya 11.250. Terus dibagi 50. Jadi 225 ya. Nanti hitung sendiri ya. Jadi 225. Nah, itu didapatlah penerimaan marginalnya. Gitu ya.
dapat 2 kali 5 perubahannya. Nah, sekarang D. Yang D ditanya apa? Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Dan berapa besar penerimaan total maksimum tersebut. Oke. Kita ingat bahwa TR fungsinya apa? TR itu tadi adalah 900 Q minus 1,5 kali Q kuadrat. Kan gitu ya? TR tuh. Nah, TR seperti ini. Nah, dia akan maksimum, TR akan maksimum pada TR aksen sama dengan 0. Gitu ya. Di mana TR aksen sama dengan 0 itu merupakan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat sama dengan 0. Kan gitu ya. Nah, sorry. Saya harus turunin dulu, sorry. Punten, maaf, maaf, maaf. TR aksen. Turunan dari TR. 900 Q diturunkan jadi 900. 1,5 Q kuadrat diturunkan jadi 1,5 kali 2 itu 3 kali Q. Itu harus sama dengan 0. Maka 900 sama dengan minus 3Q pindah ruas gitu. Atau minus 3Q tetap. Aduh. Q sama dengan minus 900. Maka Q sama dengan minus 900 dibagi minus 3. Saya bikin ini biar nggak bingung. Nah gitu ya. Sama dengan 300. Q-nya sama dengan 300. Jadi besarnya TR gitu ya. Total revenue sama dengan 900 dikali 300 dikurangi 1,5 kali 300 dikuadratkan. Tuh. 900 kali 300, 27, 270.000. 900 kurang ini. 35. Ya, 35.000. Jadi, kalau teman-teman udah bisa jawab nih. Jadi, untuk besarnya ATR maksimum, karena perubahan tersebut, ya, ya kita bisa hitung. Sama dengan 135.000 saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman kayaknya Pak. Aman ya. Nanti kira-kira nanti teman-teman bisa lihat lagi lah ya, baca-baca di sini ya. Oke, sebentar. Ya, nanti saya share di YouTube ya.